Izin dok, apakah sudah tampak dok, Prof? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan membacakan jurnal yang berjudul The Role of Adjuvant Radiotherapy in Patient with Malignant Phyllodes Tumor of the Breast and Propensity Score Matching Analysis. Jurnal ini saya ambil dari Springer yang diterbitkan tahun 2021. Pertama-tama, Phyllodes tumor of breast ini merupakan tumor yang cukup jarang terjadi dengan insidensi sekitar 2-3% di antara semua jenis tumor fibroepithelial. Dan dari WHO dia membagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama ada benign, borderline, dan malignant berdasarkan klinikopatologisnya. Untuk malignant Phyllodes breast tumor ini sekitar 20% dari total kejadian Phyllodes tumor yang terjadi pada seluruh pasien. Dan karakteristiknya ini berdasarkan agresivitas dari klinikopatologisnya. Untuk melihat pasien dengan Phyllodes tumor ini biasanya dia bisa mudah terjadi lokal rekurensi sama langsung metastasis jauh. Nah, paling sering tumor dengan malignan Phyllodes tumor ini muncul pada perempuan usia produktif atau usia childbearing age. Pasien juga memiliki karakteristik yang onsetnya itu lama tapi cepat tumbuhnya atau cepat membesar. Nah, ukuran lesi yang paling sering terjadi itu 1-40 cm dengan biasanya munculnya unilateral, single nodul, dan biasanya dia tumbuh dalam bentuk yang tidak nyeri, serta muncul karakteristik teleangiektasis atau pembuluh darah vena yang melebar. Nah, tindakan operasi merupakan masih menjadi terapi utama dan jarang dilakukan reseksi limfonodi pada pasien dengan malignant Phyllodes tumor karena jarang terjadi invasi atau metastasis ke limfonodi lokal. Nah, namun angka rekarensinya cukup tinggi pada Phyllodes tumor dan pada pasien dengan malignant Phyllodes tumor ini kejadiannya hampir 40% muncul lokal rekurensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah pasien dengan malignant Phyllodes tumor of the breast ini mendapatkan keuntungan atau benefit dari radioterapi adjuvan, dan data yang diambil ini adalah data dari cohort surveillance epidemiologi dan end result database. Materi dan metodenya, pasien yang dimasukkan dalam kategori penelitian ini adalah data yang diambil dari National Cancer Institute SEER Program, terdiri dari 18 populasi dari tahun penelitian mulai tahun 1988 sampai 2015. Kriteria inklusi yang dimasukkan pada penelitian kali ini adalah perempuan yang terdiagnosis pada tahun 1988 sampai 2015, dan tumor ini pertama kali atau hanya satu-satunya tumor yang didiagnosis dan terkonfirmasi merupakan malignant Phyllodes breast tumor, dan tumornya hanya unilateral, dan pasien juga mendapatkan terapi secara surgikal berupa simple mastektomi atau breast conserving surgery. Sama dilihat pasien ini mendapatkan adjuvan radioterapi atau tidak. Untuk propensity score matching sendiri pada penelitian ini, karena pasiennya tidak di-randomize dan dia merupakan retrospektif analisis, sehingga akan terjadi kemungkinan adanya baseline yang tidak serupa antara pasien yang menerima radioterapi dan yang tidak menerima radioterapi, sehingga kita menggunakan propensity score matching untuk mengurangi bias yang terjadi. Karena secara logistik regression model ini dapat diketahui bahwa untuk ada banyak hal yang mempengaruhi decision terapi seperti usia saat terdiagnosis, lateralitas, gradingnya, tumor size-nya, adakah metastasis limfonodinya, sama prosedur apa yang didapat oleh pasien. Untuk statistical analysis, untuk demografik, karakteristik tumor, dan surgery yang diterima oleh pasien, ini kita analisis menggunakan chi-square.
overall survivor yang dihitung sebagai outcome primer pada penelitian kali ini dihitung menggunakan Kaplan-Meier method. Dan multiple Cox proportional hazard model ini untuk mengidentifikasi prognosis dari faktor-faktor yang berasosiasi dengan overall survival atau disease specific survival. Hasil dari penelitian ini adalah dari 1.353 malignant phyllodes tumor pada pasien yang dimasukkan ke dalam studi, rata-rata follow up time-nya adalah 99 bulan, dengan yang paling lama adalah 331 bulan. 16,7% pasien ini menerima adjuvan radioterapi dan 83%-nya tidak menerima adjuvan radioterapi. Kebanyakan pasien didiagnosis pada usia 35 sampai 55 tahun dengan rata-rata umur adalah 46 tahun. Dengan hampir 50% ini merupakan poorly differentiated secara klinikopatologis, dan hanya 1,3% pasien yang memiliki atau ditemukan metastasis terhadap limfonodi lokal. 41,7% pasien menerima mastektomi dan 58,3% ini menjalani breast conserving surgery. Untuk prognosis faktor dari malignant phyllodes tumor ini sendiri dilihat berdasarkan diferensiasi grade-nya, tumor size-nya, sama adakah limfonodi yang terjadi metastasis. Berikut adalah tabel yang bisa kita lihat baseline karakteristiknya. Seperti yang tadi telah dibacakan, ada memang sebelum kita melakukan propensity score matching untuk cohort itu memang banyak data-data yang memiliki perbedaan bermakna yang sebenarnya itu memiliki hasil yang berpengaruh terhadap overall survival. Namun setelah kita menggunakan propensity score matching, baseline yang diambil ini antara kedua kelompok itu hampir sama. Lalu untuk hasil yang kedua, di sini ditemukan bahwa breast conserving surgery merupakan protective factor terhadap disease specific survival serta overall survival, karena mungkin dirasa BCS ini hanya bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan tumor yang ukurannya tidak terlalu besar, sehingga memiliki prognosis yang masih lebih bagus. Namun bagaimanapun juga pada penelitian ini itu dari peneliti sendiri tidak menemukan faktor protektif dari adjuvan radioterapi pada pasien yang menjalani malignant phyllodes tumor. Sebelum dilakukan propensity score matching, tidak ada perbedaan antara DSS dan OS antara pasien yang menerima operasi saja atau operasi dan radioterapi adjuvan. Dan setelah propensity score matching pun, setelah karakteristik dasarnya kita membuat sama atau tidak ada perbedaan yang bermakna, tetap tidak ada perbedaan yang bermakna antara pasien yang menerima radioterapi dengan yang tidak menerima radioterapi dalam hal outcome primer, yaitu DSS dan OS. Berikut adalah gambaran Kaplan-Meier survival-nya. Di sini dapat dilihat bahwa memang dari nilai P-nya saja tidak ada perbedaan yang bermakna antara pasien yang tidak mendapatkan radioterapi dan yang mendapatkan radioterapi. Ini sebelum dilakukan propensity score matching. Setelah dilakukan propensity score matching pun tidak ada perbedaan yang bermakna pada penelitian ini. Terus berikut adalah data sebelum ininya, gradingnya. Terus dari diskusi sendiri, phyllodes tumor payudara ini merupakan kejadian yang jarang dan dia merupakan tumor yang cukup kompleks serta sering mengalami lokal rekurensi. Nah, dia dinilai berdasarkan mitosisnya, stromal sel atipianya, border tumornya, hipercellularity, sama overgrowth dari sel tumornya sendiri. Secara patologis dibagi menjadi 3 tadi, benign, borderline, dan malignant. Dan sekitar 35-64% ini benign, serta sisanya ini masuk dalam kategori borderline atau malignant. Di Amerika sendiri, di
dilaporkan bahwa setiap tahun terdapat 500 perempuan yang didiagnosis dengan malignant phyllodes tumor of the breast. Sedangkan data di Indonesia ini saya belum pernah membacanya. Untuk malignant phyllodes tumor ini sendiri, dia dikarakteristikan dengan resiko untuk terjadinya rekurensi, lokal rekurensi yang cukup tinggi dan metastasis jauh. Sebanyak hampir 50% pasien dengan malignant phyllodes tumor ini didiagnosis dengan ukuran tumor yang lebih dari 5 cm, itu di luar negeri. Pada penelitian kali ini ditemukan hanya 17 pasien atau sekitar 1,3% yang menunjukkan adanya metastasis terhadap limfonodi. Karena memang secara karakteristik MPTBD ini jarang terjadi metastasis ke limfonodi. Pada penelitian kali ini dari Kaplan-Meier Survivor Curve menunjukkan bahwa pasien yang menjalani BCS ini memiliki survival rate yang lebih tinggi dibandingkan yang menjalani mastektomi. Apakah pasien itu menjalani radioterapi adjuvan atau tidak dengan nilai P kurang dari 0,01. Walaupun pasien menerima reseksi atau surgical complete, namun local failure atau misalnya recurrency rate-nya masih cukup tinggi dan ini hampir terjadi pada 40% dari semua pasien yang menjalani pasien phyllodes tumor. Nah, pada penelitian dilakukan oleh Gnerlich, menganalisis sekitar 3.120 pasien dengan malignant phyllodes blast of tumor, di mana 14,3% ini menjalani adjuvan radioterapi. Dia menemukan bahwa adjuvan radioterapi ini secara signifikan dapat mengurangi lokal rekurensi dari malignant phyllodes blast of tumor. Dan namun pada retrospektif studi yang lain, lokal control rate ini yang menerima adjuvan radioterapi ini masih lebih tinggi. Namun karakteristik antara grupnya dari penelitian lain ini memang ada perbedaan yang bermakna. Maksudnya tidak di-matching secara equal seperti menggunakan prosperity score matching. Untuk sampai saat ini, jadi hanya ada satu prospektif trial yang menunjukkan bahwa pasien dengan yang menjalani BCF dengan terbukti secara patologis negatif margin dan menerima adjuvan radioterapi ini lebih bagus. Pada semua pasien tidak semua menunjukkan adanya lokal rekurensi dan pada penelitian ini ditunjukkan bahwa pasien yang menerima terapi dengan margin negatif dan dikombinasikan dengan radioterapi adjuvan itu merupakan terapi yang cukup efektif untuk mengurangi lokal rekurensi. Jadi analisis yang tadi juga dilakukan oleh Gnerlich itu menunjukkan bahwa adjuvan radioterapi tidak memiliki efek pada DSS atau OS, sedangkan Pandey dan kawan-kawannya melakukan penelitian pada pasien phyllodes tumor of the breast ini menunjukkan bahwa pasien yang menjalani adjuvan radioterapi ini memberikan 5-year survival disease free yang lebih lama, sekitar 60% dibandingkan 25% yang tidak menjalani radioterapi. Namun secara statistik tidak bermakna, namun secara hitung-hitungan kasarnya dia memiliki improvement yang lebih lama. McDonald dan kawan-kawan mengatakan juga bahwa adjuvan radioterapi ini merupakan prediktif untuk worse atau misalnya disease specific survival yang lebih jelek ketika diimplementasikan dan dikombinasikan dengan surgery alone. Mengapa? Mungkin yang bisa saya tangkap dari sini adalah pasien yang menjalani radioterapi atau dinilai oleh dokter bedah onkologinya untuk menjalani radioterapi kemungkinan memiliki klinis atau memiliki baseline karakteristik yang lebih jelek dibandingkan pasien yang hanya mendapatkan terapi surgery saja, sehingga apabila dikatakan untuk perlu dilakukan radioterapi itu menjadi faktor prediksi bahwa kemungkinan outcome-nya akan lebih jelek. Namun pada pasien yang ini prosperity score matching itu digunakan untuk menyamakan
baseline karakteristik dan klinikopatologikal dari pasien yang diteliti. Nah, propensity score matching ini dihitung menggunakan model regresi logistik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi yang kira-kira akan mempengaruhi decision dari treatment modalitasnya apa saja yang akan digunakan, seperti adalah umur, ras, lateralitas, diferensiasi grading, tumor size, adakah metastasis limfonodi, dan apakah pasien hanya mendapatkan surgery saja. Nah, itu di match antara pasien dari 1.300 pasien ini di match untuk mendapatkan pasien yang kira-kira equal untuk dinilai satu sama lain. Dan ukuran tumor yang lebih besar secara korelasi memang dia memiliki efek negatif terhadap disease specific survival dan overall survival. Dan BCS ini merupakan terapi yang cukup baik untuk kondisi tumor yang tidak terlalu besar dan memiliki outcome kosmetik yang lebih baik. Untuk tumor yang lebih besar ini bisa mempengaruhi dari dari ahli bedah untuk mendapatkan margin yang lebih bersih. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa pasien dengan malignan phyllodes breast of tumor yang lebih dari 50 mili dan mendapatkan BCS, dia akan mendapatkan benefit dari adjuvan radioterapi karena tadi apakah marginnya bebas atau tidak, sedangkan setelah di radioterapi itu hasilnya menjadi lebih baik terhadap DSS dan OS-nya sendiri, walaupun tidak ada perbedaan statistik yang bermakna dibandingkan dengan pasien yang menjalani mastektomi plus adjuvan radioterapi. Itu tidak ada perbedaannya antara DSS dan OS-nya antara pasien yang mengalami mastektomi dan mastektomi plus adjuvan radioterapi. Kekurangan dari penelitian ini adalah pasien untuk faktor-faktor yang seperti mempengaruhi prognosis role seperti tumor margin status, apakah bersih atau tidak secara histopatologis, terus dosis radiasi yang diberikan, sama faktor histologis lain itu tidak disertakan atau tidak muncul datanya pada penelitian kali ini. Dan penelitian kali ini tidak memasukkan apakah terjadi rekurensi atau berapa angka rekurensi dari 1.300 pasien pada pasien, sehingga kita tidak tahu apakah hasil yang lebih baik ini walaupun di radioterapi misalnya muncul lebih lama, itu tidak ada datanya di pasien ini. Untuk critical appraisal-nya sendiri, apakah penelitian ini memiliki isu yang jelas? Ya, pasien pada penelitian ini isunya adalah membandingkan apakah radioterapi adjuvan pada pasien yang menjalani operasi malignan phyllodes tumor itu lebih baik. Terus apakah cohort recruitment-nya dianggap acceptable? Ya. Terus apakah minimal bias? Ya, pasien ini pada penelitian ini walaupun menggunakan retrospektif studi, tapi dia mencoba mengurangi bias pada penelitian ini dengan prosperity score matching. Apakah outcome-nya akurat measure berdasarkan bias? Menurut saya ya. Dan apakah pasien pada peneliti mengidentifikasi confounding factor pada penelitian ini? Ya. Dan apakah confounding factor ini dihitung dalam desain? Ya. Apakah follow up-nya cukup panjang? Ini follow up yang cukup panjang karena datanya diambil retrospektif mulai dari tahun 88 sampai 2015 dengan follow up terlama adalah 331 bulan. Apakah hasil dari studi ini di antara pasien yang terdiagnosis dengan malignan phyllodes breast of tumor, radioterapi adjuvan tidak memperbaiki OS dan DSS. Namun pada pasien yang menjalani mastektomi breast conserving surgery dan tumornya lebih dari 50 mili, radioterapi adjuvan akan masih memberikan benefit. Apakah hasil ini dapat diaplikasikan pada lokal populasi? Menurut saya masih bisa diaplikasikan pada lokal populasi di Indonesia. Mengapa? Karena kesadaran pasien untuk adanya benjolan payudara, terutama di daerah-daerah kota, itu sudah lebih aware, sehingga apabila dari pemeriksaan ditemukan memang tumor yang ganas, itu bisa langsung kita terapi dengan BCS dan memberikan
terapi radioterapi adjuvan. Namun untuk pasien-pasien yang datang dengan tumor yang ukurannya lebih besar dan menerima mastektomi, penggunaan radioterapi adjuvan di sini masih dipertanyakan karena berdasarkan penelitian ini tidak memiliki hasil yang bermakna terhadap OS dan DSS, namun tidak diteliti terhadap lokal rekurensi. Apakah memiliki implikasi pada prakteknya sebagai dokter bedah? Saya rasa bisa dianggap memiliki implikasi untuk pengambilan decision atau keputusan pada pasien berdasarkan kriteria yang tadi ada di penelitian ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, Prof, dokter, dan seluruh senior serta rekan residen. Mohon asupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Egan atas presentasinya. Mungkin kita langsung aja buka untuk pertanyaannya ya. Silakan Presiden Denny. Izin bertanya Dr. Lukman. Ya, silakan. Untuk Dr. Ragen, tadi kan dikatakan bahwa pada kasus malignan piloides tumor itu untuk limfonodi yang positif, baik dari penelitian ini maupun penelitian yang sudah dilangsungkan itu kurang lebih sekitar 2%. Nah, yang menjadi pertanyaan, dalam kasus yang dipresentasikan ini untuk kriteria BCS atau BCS conserving surgery itu apakah sama dengan kasus CA MAME atau ada kriteria lain? Apakah karena kalau untuk di kasus keganasan kan kita lakukan eksisi luas dengan itu ya, diseksi aksila. Apakah ini untuk malignan piloides ini yang dipresentasikan ini juga dilakukan diseksi aksila? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Enrico. Untuk BCS sendiri yang dilakukan pada penelitian ini tuh kalau dalam jurnalnya sendiri tidak menyebutkan apakah BCS-nya ini sama seperti kalau kita mau pada pasien dengan tumor-tumor payudara pada umumnya. Namun kalau misalnya merujuk kepada definisi dari BCS itu sendiri harusnya sama seperti yang dilakukan pada tumor payudara, Dok. Cuman kalau dari jurnalnya sendiri itu saya udah baca bolak-balik nggak menemukan bahwa apakah breast conserving surgery ini yang dimaksud seperti apa atau definisinya seperti apa atau cara melakukannya seperti apa itu tidak disebutkan di dalam jurnal ini, Dok. Mungkin Dr. Artanto bisa komentar. Iya, Prof. Ini memang kalau kita retrospektif, suatu retrospektif, ini kita memang agak kesulitan ya kalau datanya tidak ada. Ini kan mungkin dari big datanya di sana, jadi mungkin tidak disebutkan. Ada size tumornya enggak, coba Dr. Regan ditayangkan? Di karakteristik. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di karakteristik. Ada tumor size enggak? Ini ada ya tumor size. Ada, Dok. Nah, di sini ada kriteria tumor size, ada data tumor size kurang dari 5 cm, 5 sampai 10 sampai 10 cm. Nah, kita bisa lihat sebetulnya apakah ini dikorelasikan antara tumor size-nya dengan tindakan. Ya, ada datanya enggak, Dr. Regan? Antara tumor size dengan tindakan itu di sini hanya disebutkan kalau pasien yang ukurannya 50 atau ada yang lebih dari 50 itu mendapatkan BSS atau mastektomi, tapi tidak dijelaskan secara spesifik ukuran berapa dapat BCS, ukuran berapa dapat mastektomi, Dok. Iya. Namun kalau melihat, silakan lanjut. Kalau melihat apa? izin, Dok, kalau misalnya melihat dari karakteristik dasar pasien, terus tumor size dan limfonodi di sini itu hampir semuanya hampir semua pasien yang dimasukkan dalam terapi ini diambil limfonodinya, Dok, untuk sampling karena kan memang
total sampelnya 1.352 kalau nggak salah. Itu semua di sini ada data limfonodinya apakah negatif atau positif. Even dia menjalani mastektomi atau BCS, dokter. Ya, baik. Ya, ini karena mungkin kan dari awal konsepnya malignan, sehingga KGB-nya diambil ya, baik yang BCS maupun yang mastektomi. Jadi ini sebetulnya menarik ya, melihat kaitan antara ukuran dengan pilihan tindakan. Karena, coba lihat di kesimpulan. Di kesimpulan ini kita melihat bahwa, nah ini, ya, slide-nya. Nah, ini kan bisa kelihatan nih, bahwa ada survival yang lebih baik yang BCS dibanding mastektomi ya. Kemungkinan kita kan membaca ini langsung terbayang gitu loh, apakah biasnya karena yang dapat BCS itu yang ukuran lebih kecil ya, sehingga memang dari T-nya, dari T tumornya itu dari awal sudah ini good prognosis gitu loh. Ya, sebetulnya dengan kalau ada data-data lain ini bisa di multivariate ya, di multivariate untuk melihat apa sih yang sebetulnya mempengaruhi untuk ini outcome-nya, survival-nya itu. Ya, di sini sayangnya kita nggak bisa melihat ya faktornya selain pembedahan ada faktor lain atau tidak. Ya. Mungkin Dr. Regan sudah mencermati ada faktor lain yang mempengaruhi survival. Kalau yang saya amati dari penelitian ini tidak disebutkan, dok. Maksudnya dari hampir semua grading tumor size limfonodi itu sudah di transparency score matching, jadi seperti akan mengurangi biasnya, dok. Tapi memang hasilnya ya seperti itu tadi, tidak ada perbedaan bermakna baik yang menerima adjuvan maupun radioterapi, terutama pada mastektomi. Sedangkan pasien yang menjalani BCS dengan tumor lebih dari 50 mm dan mendapatkan adjuvan radioterapi itu dia masih punya kemungkinan untuk mendapatkan benefit, dokter. Oke, baik. Ya. Kalau kemungkinan ya ini kalau biasnya ya bias karena dasar tumornya lebih kecil ya, kemungkinan begitu ya. Dari awal sebetulnya penulis sudah menyatakan bahwa dari depan, coba dilihat ya, di situ ada statement bahwa ini memang sudah terjadi unbalanced bias ya. Dari awalnya dia sudah menyebut di depan bahwa bias dari karena tidak balance-nya baseline sudah menyebutkan demikian dari awal. Iya, dok. Sudah disebutkan. Jadi, sebetulnya coba kita lihat ya di teks aslinya apakah kita bisa melihat. Jadi sebenarnya kalau untuk namanya meta analisis kita bisa meretrieve datanya. Nah, kita bisa juga melakukan hitungan kalau meta analisis dari baseline datanya yang bisa di-retrieve. Tapi ini kelihatannya tidak ada data yang bisa di-retrieve ya. Nggak bisa, dong. Dalam bentuk tabel semuanya di sini. Ya, sayangnya begitu. Tapi kalau kita melihat di dalam ini perbedaan yang bermakna di dalam karakteristik itu ada di grade, kemudian ukuran itu ada perbedaan yang bermakna 0,001 dari tabel 1 itu ada itu. Jadi 3 yang di bawah 0,05 ada ras itu 0,03. Laterality mungkin nggak pengaruh ya kalau menurut saya. Grade itu berbeda bermakna, tumor size berbeda bermakna, kemudian prosedur juga berbeda bermakna dari grup yang antara bedah dan jadi dari awal penulis sudah mengatakan ini unbalance. Gitu. Ya, saya kira demikian, Prof. Ya, saya setuju untuk pendapat Dr. Artanto ya. Jadi ini memang kemungkinan ada bias tadi, tapi kalau prosedur BCS saya kira ya sama dengan yang prosedur BCS pada yang malignan tadi. Jadi dengan diseksi aksila dan radioterapi, jadi itu sudah suatu prosedur yang baku ya. Ya, jadi kalau Anda bisa diagnostik pre-op baik, mungkin bisa dikerjakan BCS ini di tempat-tempat kita. Silakan, dokter.
Terima kasih, Prof. Kalau biasanya kalau seperti ini, Prof Teguh akan menyarankan untuk melakukan stratifikasi, Prof, analisis gitu. Stratifikasi hingga bisa kelihatan di grup mana seperti apa. Nanti kalau di S3 itu tidak stratifikasi kalau seperti ini. Ngatur nih, Prof. Iya. Terima kasih, Prof. Dr. Hartanto. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau ada, saya mau tanya itu ini prosedur ini tidak ada kemoterapi sama sekali ya? Tidak ada, Dok. Jadi memang kalau misalnya pasien hanya pasien yang mendapatkan radioterapi yang dimasukkan dalam penelitian ini, tapi memang tidak disebutkan apakah ada pasien yang dengan malignan phyllodes breast tumor di sana mendapatkan kemoterapi, namun dalam penelitian ini semua hanya mendapat operasi dan radioterapi atau tidak, itu aja, Dok. Tidak disebutkan kemoterapinya. Makanya ini sebetulnya menjadi pertanyaan saya, apakah kemoterapi itu pada penelitian yang ada ini menjadi protokol atau tidak? Ya, kemarin sudah pernah dibicarakan ya kemoterapi pada malignan phylloid ya. Mungkin Dr. Hartanto atau Dr. Lukman yang masih ingat ya bisa komentar ini. Jadi, Prof, waktu itu kita pernah dapatkan PR, kemudian sudah dibuatkan laporan oleh Dr. Helmanu bahwa untuk yang tumor size lebih dari 5 cm itu kita memperlakukan malignan phylloides ini sebagai seperti grade 3 dari soft tissue sarkom, Prof. Dan ada jurnalnya ada panduannya. Waktu itu kita ambil dari Memorial Sloan Kettering. Dari Mayo Clinic. Seperti itu. Jadi kalau yang di atas 5 cm kita perlakukan seperti soft tissue sarkom. Ya, cuman yang menjadi masalah itu nggak tahu ya benefit dari response rate-nya itu ya. Iya, Bro. Nanti kita Nah, ini kembali kepada protokol kita sebetulnya, bagaimana untuk kita sebetulnya ya. Nah, ini kan kalau melihat sebanyak ini tidak ada yang di kemo, kemudian yang kita punya prosedur itu kemudian kembali ke Prabowo, bagaimana Dr. Hartanto masih ingat nggak dari Prabowo atau Dr. Lukman? Untuk biasanya kalau malignan phyllodes itu diberikan kemoterapi bila ada bukti distan metastasis. Kalau sudah ada distan metastasis. Iya. Oh ya. Jadi adjuvan tidak diberikan. Tidak diberikan secara rutin, Pak. Iya. Ya, ini bisa untuk pertimbangan teman-teman. Tapi kalau menurut saya coba Dr. Regan, ini kesimpulan Anda, menurut Anda bagaimana ini? Paper Kalau menurut saya, Prof, untuk pasien dengan malignan phyllodes breast tumor yang memang terdeteksi dengan ukuran yang tidak terlalu besar, itu kita tidak perlu melakukan radioterapi. Sedangkan apabila pasiennya datang dengan ukuran yang sudah besar, mungkin perlu dipertimbangkan modalitas dan apakah sudah ada distan metastasis atau bebas dari tumor marginnya itu sendiri, Dok. Karena melihat klinikal patologinya, kalau di sini kan tumor size-nya aja di sana kebanyakan itu datang pada ukuran yang kurang dari 5 cm atau 5-10 cm. Sedangkan kalau yang saya sering dapat selama stasis atau selama di luar kota, itu juga datangnya biasanya dalam kondisi yang sudah cukup advance dan besar, Dok. Jadi, Prof, jadi pertimbangan untuk terapi adjuvan lain itu masih perlu dipertimbangkan. Sedangkan untuk yang ukuran kecil mungkin kita bisa menggunakan jurnal ini sebagai acuan, yaitu tanpa perlu dilakukan radioterapi, Prof. Kalau menurut saya seperti itu, Prof. Ya, kalau menurut saya memang yang penting adalah
margin tadi ya. Kenapa BCS itu lebih baik? Karena marginnya mesti tercapai dengan baik ya. Kalau mastektomi itu jelas biasanya marginnya nggak akan tercapai dengan baik. Nah, yang diberikan radioterapi jelas memperbaiki kalau dengan margin yang sudah bagus, ditambah radioterapi tentu saja hasilnya menjadi lebih baik ya. Kalau mastektomi biasanya tumornya sudah besar mestinya ya. Jadi itu tetap saja bahwa walaupun di radioterapi ya itu tetap saja tidak ada bedanya ya dengan yang tanpa radioterapi. Mungkin Dokter Artanto dan Dokter Lukman untuk memberikan komentar terakhir, monggo. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas sarannya. Perlu kita perhatikan juga bahwa meskipun dalam penelitian ini dari SWR ini ada lebih dari 1.300 pasien yang mendapatkan radioterapi itu hanya 16,7% atau sekitar 220 pasien. Kemudian dia membandingkan antara yang diberikan radioterapi dengan yang tidak. Jadi memang seperti itu, dan sebagian besar tumornya di sana itu berukuran kecil, ya, kurang dari 5 cm. Itu, Dokter Kunto, Dokter Warjo ada pengalaman ini mungkin sambil mumpung ketemu ini. Oke, Prof. Jadi emang selama ini kita kan menganut ini juga, kalau tumor pileoides yang ukuran besar ini walaupun dia jinak, kita melakukan radioterapi, Prof. Tapi itu kami hanya mengikuti waktu pendidikan aja dulu. Jadi, kalau jurnalnya kami belum dapat gitu. Jadi belum ada penilaiannya apakah yang ukuran besar ini yang jinak antara yang di radioterapi dan tidak ada bedanya atau bukan. Dan yang kedua, kalau kami ketemu yang malignan polides tumor yang infiltrasi ke otot, ini punya sifat yang agresif biasanya, Prof. Ini biasanya kalau yang sudah infiltrasi ke otot itu kita mau melakukan radioterapi adjuvan, mau melakukan kemoterapi adjuvan, itu sama saja nanti. Akhirnya akan residif lagi seperti itu. Yang sudah infiltrasi ke otot yang malignan. Ini hanya pengamatan kami saja, Prof. Barangkali itu, Prof. Terima kasih. Ya, memang ini kok sulit ya. Rekurensinya itu 40% ya. Itu sudah disebutkan di situ tadi. Mungkin Dokter Warjo yang dapat pasien sulit-sulit kayak gini mungkin komentar. Iya, terima kasih Prof. Selamat pagi semuanya. Saya tadi pada diskusi itu ada bahwa pemberian radioterapi itu malah memberikan efek yang kurang bagus pada disease-free survival dan overall survival. Coba pada diskusi, Dr. Regan. Sebelumnya kelihatannya. Jadi tadi dijelaskan bahwa ternyata radioterapi itu juga kurang bagus diberikan pada, artinya di operasi tunggal dengan operasi dan radioterapi untuk adjuvan itu lebih bagus dilakukan tindakan operasi saja. Mungkin saya memberikan masukan bahwa di sana itu McDonald ya dan kawan-kawan mengatakan bahwa penelitian dengan adjuvan radioterapi itu akan diprediksi menjadi disease free survival itu lebih jelek dibandingkan dengan pembedahan tunggal. Mungkin saya mengomentari bahwa ini pada kasus ini mungkin kasus-kasusnya kasus yang memang dia ukurannya kecil, grade-nya rendah, kemudian dilakukan operasi tunggal itu batas atau marginnya sudah free, sehingga kalau dibandingkan dengan yang dilakukan radioterapi, mungkin yang di radioterapi itu mungkin sudah advance sehingga akan memberikan gambaran seperti ini. Terus yang kita alami, kita lakukan di sini banyak kasus-kasus yang
kita lakukan tindakan, kita temukan pilot, baik itu benign maupun malignan dan juga borderline, itu kalau di guideline tindakannya adalah mastektomi. Kemudian yang jadi masalah, meskipun dia jinak, tapi muncul kembali, sering muncul kembali, sehingga saya pernah tanya dengan Prof. Teguh, beliau meskipun itu jinak, itu dianjurkan untuk radioterapi. Tapi dalam kenyataannya ada beberapa pasien yang memang dia muncul kembali, awalnya jinak, dioperasi lagi, muncul lagi residip jinak. Setelah terakhir itu ternyata berubah menjadi ganas. Apakah ini faktor dari radioterapinya atau memang terjadi mutasi sendiri dari sel itu? Yang mau tak tanyakan dengan Dr. Regan, apakah ada satu jurnal atau tekstur yang lain yang menjelaskan bahwa pengaruh radioterapi itu akan meningkatkan terjadinya atau perubahan atau transformasi dari jinak menjadi ganas pada kasus piloides. Gitu. Terima kasih Dr. Warjo atas pertanyaannya. Untuk di jurnal ini sendiri tidak disebutkan memang apakah terjadi perubahan dari benign ke malignan akibat dari radioterapi. Namun memang secara teori kan kita tahu, makanya disebutkan juga di jurnal ini bahwa dosis radioterapi yang diberikan itu sayangnya tidak dimasukkan di dalam limitasi penelitian. Jadi kita juga nggak tahu apakah dosis radioterapi sendiri berpengaruh terhadap OS dan DS. Terus untuk apakah ada jurnal lain yang menyebutkan dengan radioterapi bisa merubah dari benign ke malignan atau borderline ke malignan, itu kalau itu saya belum baca juga, Dok. Saya belum nyari dan belum baca untuk jurnal yang menyatakan seperti itu, Dok. Ya, saya pikir mesti ada ini ya rasanya, karena radioterapi sendiri itu memberikan satu paparan yang mungkin bisa merubah dari jinak atau borderline menjadi ganas. Karena kasus-kasus yang kita temukan, saya punya pasien lebih dari 3 itu yang kita lakukan operasi lebih dari 4 kali. Di awalnya residifnya itu jinak, tetap jinak benign, terakhirnya berubah menjadi borderline dan yang terakhir menjadi ganas. Bahkan bisa pernah yang kita lakukan sampai kita lakukan reseksi kosta waktu itu, dan akhirnya muncul kembali dan dengan berbagai komplikasi sistemik akhirnya tidak tolong. Ya, terima kasih Prof. Izin Dr. Lukman. Silakan Dokter. Iya, Dr. Regan. Tadi saya menyampaikan tentang stratifikasi ya, Dok ya. Nah, tolong ditayangkan yang grafik hazard ratio, Dokter. Jadi ternyata penulis sudah melakukan subanalisis grup hazard ratio. Ini saya lihat di naskahnya. Mungkin di PDF naskahnya, Dokter Regan ya. Di PDF tabel terakhir, Mas. Di hazard ratio itu beliau sudah melakukan subgroup analisis ini tim peneliti. Mungkin di naskah jurnalnya, jadi di halaman 115 dan 116. Oke, Dok, sebentar, Dok. Oke. Nah, ini menarik sekali. Jadi, ini Prof, ternyata penulis sudah melakukan subgroup analisis. Jadi, pada setiap spesifikasi grouping, beliau melakukan perbandingan. Yang pertama, tabel pertama, itu membandingkan antara adjuvan radioterapi terhadap BCSS, yaitu Breast Cancer Specific Survival pada non-piloides tumor of breast. Di sini ada hal yang menarik yang kita bisa lihat bahwa ya ini ya, besarin dikit kan. Ya. Oke, baik. Ini kita bisa melihat pada setiap subgroup itu hazard rasionya itu berkisar
ada yang paling rendah 0,8, 0,6, 1 koma ya, itu ya. Nah, tapi kalau kita melihat confidence intervalnya itu semuanya melintasi angka 1. Ya. Walaupun grup tumor size 50 sampai 100 itu hanya 1,102 ya, tapi semuanya itu melintasi angka 1. Jadi ini yang jadi kalau melintasi angka 1 berarti sebetulnya secara klinis ini tidak berbeda. Kemudian kalau kita lihat tabel yang kedua, juga demikian, hazard rasionya ada yang rendah sekali memang 0,6 ya, 0,6, tapi juga demikian. Confidence intervalnya itu juga hampir semuanya melewati angka 1. Nah, ini hazard rasio itu melihat kemaknaan klinis yang hendak dicapai memang. Tapi kalau melintasi angka 1, hampir bisa dikatakan ini tidak berbeda antara yang mendapat adjuvan sama yang tidak. Ini kok dari subgrup analisisnya demikian, Prof. Ternyata sudah ada melakukan subgrup analisis pada penelitian ini. Terima kasih, Dr. Lukman, Prof. Terima kasih, Dokter. Untuk cost proportional hazard analysis tadi sudah dikemukakan di 2 tabel terakhir, meskipun tidak ada yang statistically signifikan. Mungkin ada tambahan lain terakhir? Ya, saya juga cuma bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Jadi kalau kita melihat ada benjolan di payudara, kita ya walaupun kecil ya, diagnosis awalnya itu kalau bisa ditegakkan preoperatif ya, itu kita bisa mengajarkan BCS ya. BCS itu kan wet excision ya, eksisi luas, tidak cuma diambil benjolannya saja. Nah, ini memang nomor 1 kosmetik tentunya saja mesti lebih baik. Dan yang penting juga marginnya itu, kalau bisa diusahakan marginnya itu memang bebas tumor, kelihatannya lebih bagus daripada kalau mastektomi tapi tidak bebas tumor, itu jelas ya. Kemudian namanya radioterapi dan kemoterapi memang banyak kontroversinya di sini. Ya, ini monggo diikuti saja nanti gimana pengalaman klinisnya dari para konsulen lain. Kalau ada anjuran dan sebagainya, monggo. Itu dari saya. Terima kasih, Dr. Lukman. Terima kasih banyak, Prof. Teguh. Saya kira untuk baca jurnal ini cukup. Memang dari sebelumnya yang meta-analisis dari jurnal reading sebelumnya yang dengan Dr. Kunta itu ada meta-analisis menunjukkan manfaat radioterapi pada piloides tumor. Tapi dalam jurnal ini tidak begitu memberikan manfaat, hanya memberikan manfaat sedikit manfaat pada pasien yang diterapi dengan BCS. Baik, saya kira cukup untuk baca jurnalnya. Terima kasih banyak Dr. Rekan atas pembacaan jurnalnya. Terima kasih, Dr. Ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup untuk jurnal readingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dokter. Terima kasih. Dr. Lukman. Terima kasih. Dr. Rekan, terima kasih. Bagus. Terima kasih, Dokter.